Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though Halo teman-teman semuanya, kita sekarang ada di BPPP Surakarta. Nah, kali ini kita akan apa ini, Mbak? Kali ini kita akan observasi mengenai sistem pembelajaran di sini ya, untuk memenuhi tugas landasan ilmuwan pendidikan teknik kejuruan. Nah, ini BPPP Surakarta ini alamatnya di mana sih, Mbak? Alamatnya ada di sini. Nah, kita nanti akan observasi mengenai sistem pembelajarannya gimana, Mbak? Oke, jadi kita itu di sini masukkan sendiri teknik manufaktur, lebih tepatnya di bidang industri. Untuk kelanjutannya, Selamat siang Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Budala Rizky Ramadan dari UNS Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Izin mewawancarai Bapak. Boleh, silakan. Sebelumnya Bapak, dengan Bapak siapa dan Bapak sebagai apa di sini dan mengajar apa? Oke, perkenalkan nama saya Pranu Siswanto. Saya di BPPP Surakarta mengajar di kejuruan manufaktur. BPVP kepanjangannya adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kita bergerak di bidang pelatihan kerja. BPVP kita berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik. Kalau program pelatihan banyak ya Mas. Kalau dari kejuruan kita total ada 12 kejuruan. Kalau untuk di kejuruan manufaktur sendiri di sini kita ada 4 program pelatihan. Yang pertama ada pengoperasian mesin bubut dan freeze atau pengoperasian mesin produksi. Yang kedua ada drafter atau penggambaran 3D dengan model CAD. Lalu yang ketiga ada pengoperasian mesin CNC, dan yang keempat ada teknisi ahli. Baik. Kalau program pelatihan kita sebenarnya cuma menjalankan ya Mas. Kalau program itu kan ditentukan dari pusat, dari kementerian sendiri. Ya mungkin saja setiap tahunnya akan ada perbedaan atau perubahan. Tapi umumnya kalau yang berjalan ya mungkin 90% hampir sama. Baik. Kalau untuk peralatan ya sebenarnya Balai Pelatihan Vokasi kita mengikuti perkembangan industri. Cuma ya mungkin kita sifatnya hanya bersifat pelatihan atau pendidikan ya. Ya mungkin ada beberapa peralatan yang memang di bawah standar industri-industri yang sudah modern seperti itu. Baik. Untuk pelatihan di BPPP Surakarta memang kita lebih banyak fokusnya ke praktek ya Mas. Karena kalau dari 30% kita teori, 70%-nya kita lebih banyak di praktek di lapangan. Jadi memang membekali peserta untuk dari sisi keterampilannya seperti itu. Baik. Berarti lebih fokus ke prakteknya ya Pak ya? Ke praktek keterampilan. Kalau dari sisi instruktur rata-rata ya memiliki background yang sama dengan kejuruan yang di apa istilahnya di kejuruan masing-masing gitu ya. Kalau untuk sertifikat teknis ya kami juga punya sertifikat teknis di bidang masing-masing yang dikeluarkan oleh LSP P3. Kalau persyaratan khusus tidak ada Mas. Untuk persyaratan usia dan pendidikan kita tidak membatasi. Jadi semua masyarakat
bisa untuk mengikuti pelatihan di BPPP Surakarta. Berarti bisa dibilang ini terbuka untuk umum ya Pak ya? Betul, terbuka untuk umum. Untuk yang berkebutuhan khusus malah kita prioritaskan, tapi juga kita lihat dari kejuruan yang dipilih, ya intinya supaya tidak menghalangi keterbatasan yang ada untuk melakukan praktek misalkan di kejuruan tertentu. Jadi kita tetap memfasilitasi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Untuk fasilitas yang diberikan di BPPP Surakarta selama mengikuti pelatihan, jadi mereka mendapatkan pakaian kerja atau wear pack ya, terus juga mendapatkan sepatu, lalu mendapatkan tas dan ATK juga, dan untuk makan siang juga kita siapkan di BPPP Surakarta. Terakhir ada penggantian transport setiap harinya dari mereka dari rumah sampai ke BPPP Surakarta. Oke, kalau dana ya tadi kan saya sudah sampaikan ya, tadi kan kita di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, yang pasti sumber dananya adalah APBN. APBN dari negara yang memang sudah disiapkan untuk Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan pelatihan yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Sertifikasi ada, setiap akhir pelatihan nanti mereka akan mengikuti sertifikasi sesuai program pelatihannya. Jadi kalau dari awal sudah mengikuti pelatihan di BPPP, nanti bisa mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan, yang kedua adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Nanti setiap peserta berhak untuk mengikuti sertifikasi ini. Ya untuk hasilnya ya nanti dari asesornya masing-masing yang menentukan apakah dia kompeten atau belum kompeten, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikita Insyapila Sapana Farhan dari Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Sebelumnya dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Rofik dari Klaten. Panggilannya? Panggilannya Rofik. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya meminta waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila dari Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya ini dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, asli Solo. Oke, biasa dipanggil Doni, biasa dipanggil. Oh iya. Pertama saya melihat di Instagram, di namanya BPPP Surakarta. Saya cari sesuai yang jurusan saya minati, ya, dan kebetulan dapatnya jurusan Leader Mesin Manufaktur. Akhirnya saya ikut mendaftar di sini. Udah di bukan waktu masuk kemarin kan ada buku tata tertib peserta pelatihan itu ada. Apel itu ada, kita apel, kalau enggak apel nanti juga ada hukumannya sendiri. Udah nggak masuk berapa hari, telat berapa kali itu juga ada hukumannya sendiri. Buku kan ada buku panduannya sendiri. Selama ini mudah dimengerti. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah lancar. Untuk proses pembelajaran itu dari jam 8 sampai jam setengah 3 sore. Kalau harapan saya segera dapat kerja dan yang lebih sesuai dengan jurusannya saya ambil ini, lanjut kuliah lagi, itu aja. Sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang cocok dengan jurusan saya. Saran itu cukup baik untuk semua kalangan, seperti yang ingin melanjutkan atau mencari skill lagi, bisa saja daftar ke BPPP Surakarta.